Ikan. Dalam cerita One Piece pun merupakan jenis ras yang bisa dikatakan muncul di awal-awal cerita One Piece, yaitu ketika arc Arlong dimulai, yaitu sekitar chapter 69. Manusia ikan ini adalah makhluk yang bisa hidup di laut dan merupakan salah satu dari dua jenis makhluk hidup yang hidup dalam lautan. Yang kedua disebut dengan merfolk. Ciri khasnya adalah apabila manusia ikan, mereka merupakan makhluk hidup yang bisa hidup di air, namun mereka memiliki kaki seperti manusia. Dan yang kedua, ciri khas dari merfolk adalah mereka adalah makhluk yang juga bisa hidup di air, namun kaki mereka bukan merupakan kaki manusia, melainkan kaki makhluk air seperti kaki ikan yang menjadi seperti ikan duyung, atau kaki gurita seperti karakter Hyozu, anak buah dari Hody Jones. Oke, kembali ke topik kita. Dari sekian banyak manusia ikan, kali ini kita akan mengukur kekuatan mereka masing-masing. Menurut Nakama, siapakah yang paling kuat di antara ras ini? Baiklah, kita langsung masuk ke peringkat ke-7. Adalah Hak atau Hek. Hek adalah satu-satunya manusia ikan yang ada di pasukan revolusioner yang saat ini kita ketahui. Kiprah dari karakter ini bisa kita lihat di arc Dressrosa. Ya, meskipun di sana kita hanya sedikit melihat kehebatan dari karakter ini, dan juga pada Dressrosa, ia terlihat payah karena dipermalukan dengan kekuatan si anak pang Bartolomeo. Namun, manusia ikan ini merupakan guru dari koala dan juga sering menjadi lawan latihan Sabo, meski saat itu Sabo masih kecil. Peringkat ke-6 adalah Arlong. Arlong adalah kapten dari bajak laut Arlong yang berkiprah di lautan East Blue. Dia adalah manusia ikan jenis hiu. Ada fakta menarik dari Arlong ini. Arlong dikatakan adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika ia masih kecil. Namun, pada saat Arlong berusia 15 tahun, ada manusia ikan laki-laki yang menyatakan sebagai ayahnya. Dan laki-laki tersebut membawa manusia ikan perempuan yang saat ini dikenal sebagai Madame Charlie. Jadi, bisa dikatakan bahwa Arlong merupakan kakak dari Madame Charlie. Dikatakan bahwa Arlong memiliki pasukan dengan kekuatan tempur yang cukup diperhitungkan di East Blue. Dan bounty saat itu yang dimiliki Arlong adalah sebesar 20 juta berry. Fakta menarik lainnya adalah Arlong pernah dipenjara di Impel Down dan bisa terbebas berkat Jinbei yang bersedia masuk menjadi anggota Shichibukai Angkatan Laut. Peringkat kelima adalah Fisher Tiger. Fisher Tiger adalah seorang manusia ikan yang merupakan kapten dari bajak laut matahari era pertama. Pada saat ia menjadi kaptennya bajak laut matahari, ia memiliki Jinbei dan Arlong sebagai anggotanya. Fisher Tiger adalah orang yang menginginkan manusia ikan dipandang selayaknya oleh para manusia. Karena para manusia, khususnya pemerintah dunia, memandang para manusia ikan sebagai budak. Dan memang, dulunya Fisher Tiger adalah seorang budak dari Ternyubito. Ia merasakan bagaimana perlakuan keji dari para Ternyubito tersebut. Namun meski begitu, ketika Fisher Tiger dan bajak laut mataharinya sedang berkiprah di lautan, Fisher Tiger selalu melarang anggotanya untuk membunuh para manusia. Dan kekuatan hebat dari Fisher Tiger ini dibuktikan dengan ia bisa membebaskan para budak yang ada di Marejoa sendirian. Hal ini membuktikan bahwa Fisher Tiger ini bukanlah seorang manusia ikan biasa. Dan juga ketika menjadi bajak laut, Fisher Tiger memiliki bounty sebesar 230 juta berry. Peringkat keempat adalah Sunbel. Mungkin banyak nakama yang asing dengan nama ini. Sunbel adalah seorang manusia ikan dari kru bajak laut Goldie Roger. Memang kita tidak terlalu mengetahui tentang kehebatan dari karakter ini. Namun, karena dia merupakan anggota dari kru Raja Bajak Laut, berarti karakter ini dulu juga ikut dalam pertarungan melawan bajak laut Shirohige yang berlangsung selama 4 hari. Ia telah ikut melewati ganasnya lautan dan sampai ke Laftel. Jadi, sebagai apresiasi dari kami tempatkan karakter ini di posisi keempat. Posisi ketiga adalah Kawamatsu. Karakter Kawamatsu memang baru di arc Wano Kuni ini diperkenalkan. Namun meskipun begitu, karakter yang memiliki perawakan menggemaskan ini menyimpan kengerian yang mesti diperhitungkan. Kawamatsu merupakan salah satu dari pengikut setia Oden Kozuki. Bahkan Kinemon sampai mengatakan bahwa
Kawamatsu ini memiliki kekuatan tempur setara dengan 100 orang. Kekuatan Kawamatsu ini dibuktikan dengan ia menunjukkan daya tahan tubuhnya yang sangat luar biasa kuat meski ia telah memakan ikan beracun selama 13 tahun. Dan meski Kawamatsu merupakan seorang manusia ikan, ia malah mahir dalam menggunakan teknik pedang. Dengan kemampuan bertarungnya ini, Kawamatsu bisa melindungi pedang-pedang yang ada di makam Monokuni yang akan dicuri oleh para pencuri pedang. Dan pertarungan besar yang pernah Kawamatsu lalui adalah pertarungan melawan bajak laut Kaido di 20 tahun yang lalu. Dan pertarungan dengan Kaido yang sedang berlangsung saat ini. Peringkat kedua adalah Jinbei. Karakter selanjutnya adalah karakter kesukaan kita, yaitu Jinbei Oyabun. Karakter yang satu ini memang bisa dikatakan karakter yang paling populer jika kita membahas manusia ikan. Bagaimana tidak, karakter ini pernah menjadi anggota bajak laut matahari yang dipimpin oleh manusia ikan yang pernah merusuh di Marijoa, yaitu Fisher Tiger. Kemudian, Jinbei ini juga pernah menjadi seorang Shichibukai untuk mendapatkan perlakuan yang setara oleh pemerintah dunia demi ras manusia ikannya. Dan juga, pada saat Jinbei berhasil membebaskan teman bajak lautnya yang dulu, yaitu Arlong, Jinbei juga pernah dipenjara di Imbledon karena menentang perintah Angkatan Laut untuk membela Angkatan Laut pada insiden eksekusi Port Gas DS. Dan momen yang paling keren dari karakter yang satu ini adalah ketika Jinbei mengatakan di hadapan Big Mom bahwa kenapa ia harus takut kepada seorang Yonko kalau dia akan menjadi anggota bajak laut yang akan menjadi raja bajak laut. Sungguh adegan dari karakter yang satu ini memang selalu keren. Lalu karakter manusia ikan yang paling terkuat di peringkat pertama adalah All Star Jack. Mungkin untuk peringkat yang satu ini para nakama pun akan langsung setuju. Ya, Jack adalah seorang manusia ikan. Maka dari itu, meskipun ia merupakan pengguna buah setan Zoan Purba Mammoth, ketika ia tenggelam ke dasar laut, ia masih bisa untuk berbicara. Ia hanya lemas tak berdaya. Yang bisa dilakukannya hanya menunggu seseorang untuk mengangkatnya dari dasar lautan. Tinggi tubuh Jack adalah sekitar 8,3 meter. Dan ia memiliki bounty sebesar 1 miliar berry. Dengan statusnya sebagai salah satu komandan Yonko, ia adalah sosok yang sangat mengerikan. Bukti kekuatannya adalah Jack mampu bertarung berhari-hari melawan suku Ming siang dan malam tanpa istirahat. Di sini memang membuktikan bahwa durability karakter yang memiliki kemampuan buah setan Zoan Purba ini memang tidak kaleng-kaleng. Namun di chapter terbaru Arc Wano Kuni, kita memang melihat Jack babak belur di hadapan Nekomamushi dan Inuarashi yang telah berubah ke wujud sulungnya. Namun kami pikir kejutan dari karakter Jack ini masih disimpan. Pasti di kemudian chapter Jack akan segera pulih dari lukanya dan mulai mengamuk menunjukkan kengerian kekuatan Zoan Purba miliknya. Jadi, itulah peringkat kekuatan dari karakter manusia ikan menurut Diskus OP. Oh iya, ada karakter lain yang mesti juga diperhitungkan, yaitu karakter yang merupakan komandan divisi 8 dari bajak laut Shirohige yang bernama Namur. Manusia ikan hiu ini secara kemampuan memang mirip seperti Arlong, yaitu bisa menghancurkan benda-benda meskipun itu besi dengan menggunakan gigi-giginya. Dan kemudian, mungkin ada beberapa nakama yang menanyakan tentang kenapa Hody Jones tidak dimasukkan. Kami tidak memasukkan karakter yang suka ngobat itu, karena dia nge-cheat dalam mendapatkan kekuatannya. Lagi pula, dia meskipun berada di dalam air yang notabene-nya adalah wilayahnya, dia tetap saja tidak berdaya di hadapan Babang Tampan Zoro. Baiklah, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atas video kali ini di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.